Ya, silakan yang bertanya. Ketika Rasulullah Mi'raj ke atas langit itu, dia bertemu dengan Nabi. Berarti orang yang sudah meninggal itu dia tahu kelak kerjaan kita sehari-hari. Ya, dalam satu riwayat, dalam satu pendapat bahwa amal kita mereka ketahui, khususnya Nabi kita. Dalam satu riwayat bahwa seluruh amal umatnya itu diketahui Nabi. Artinya Allah berikan gambaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan informasi kepada Rasulullah tentang seluruh amalan-amalan yang dilakukan umatnya. Dalam satu riwayat seperti itu. Ada juga yang enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Hanya Allah yang mengetahui. Karena saking detailnya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau nabi-nabi itu juga Allah berikan informasi tentang itu. Kenapa tidak? Karena Tuhan kita ini adalah alim yang maha tahu dan bisa memberikan informasi ini kepada siapapun yang Allah kepengen, yang Allah hendaki. Maka bisa saja setiap nabi, khususnya nabi kita, mengetahui seluruh perbuatan yang enggak amal daripada umatnya atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu riwayat, tu'radu a'maluhum. Semuanya itu amalnya itu diperlihatkan oleh Nabi. Iya, lihat Nabi. Allah kasih tahu, ini amal umat kamu begini. Ada yang membuat Nabi bangga, ada yang membuat Nabi sedih. Apalagi kondisi kayak gini nih. Ya, pejuang-pejuang di Gaza, pejuang-pejuang di Yaman, ya pejuang-pejuang di Iran, Hizbullah, itu Nabi bangga, Pak. Nabi bangga. Saat itu diperlihatkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bangga. Artinya apa? Masih ada pejuang-pejuang yang membela umatnya. Yang membela ya sayang-sayangnya Rasul. Tapi saat dilihat manusia-manusia munafik, malah salaman sama Trump, malah salaman sama Yahudi, Rasulullah sedih, Pak. Rasulullah sedih. Ini kalau memang Allah perlihatkan amal umatnya. Itu bisa iya, bisa enggak. Semuanya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sepertemuan Nabi dengan para saudara-saudaranya, para nabi dan para rasul, itu semuanya bukan di alam yang nyata. Ya, di alam yang nyata, semuanya bukan alam kita. Karena kalau alam kita kan mereka udah meninggal. Udah puluhan tahun, udah ribuan tahun, udah ratusan tahun. Begitu juga sholatnya Nabi di Baitul Maqdis, dengan diperintahkan menjadi imam, itu seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus. Ya. Jadi itu gimana tata cara sholatnya, gimana mereka? Ya nggak usah ditanya, yang penting riwayatnya udah jelas bahwa Nabi ke Masjidil Aqsa diperintahkan sholat menjadi imam. Ya Allah sedang menunjukkan kepada rasulnya, ya kepada nabi-nabinya, kepada seluruh umat, ya bahwa inilah nabi terakhir yang aku lebih muliakan dibanding yang lainnya. Jadi imam, Pak, gitu. Dan dipastikan bahwa Nabi itu mi'rajnya dengan badan dan ruh dua, bukan ruh saja. Walaupun tetap ada yang berpendapat dengan ruh. Tapi seluruh mayoritas ulama berpendapat bahwa Rasulullah mi'rajnya, Isra dan mi'rajnya, Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, mi'rajnya. Itu ruhan wa jasadan, dengan ruh dan jangan jasad. Ya, jadi alam yang ada waktu itu, Pak, itu alam dunia. Ini ada waktu baru. Jadi ada satu alam yang memang di sono nggak ada waktu. Ya, kalau kita ini ada waktu, Pak. Makanya kan ada jam 6, setengah 6, jam 7 gitu kan. Ya. Maka yang berhak kita tanya di mana dan kapan itu hanya makhluk, Pak. Yang punya ruang tempat dan ruang waktu. Maka kalau Allah, nggak boleh kita tanya kayak gitu, Allah di mana? Nggak boleh. Karena Allah itu pencipta ruang waktu, pencipta ruang tempat. Makanya nggak boleh kita nanya di mana Allah. Gitu, nggak boleh. Nggak boleh nanya kayak gitu ya. Di mana Allah? Nggak boleh.
Karena yang boleh ditanya di mana, kemana, itu hanya kita yang ada di ruang waktu dan di ruang tempat. Kalau Allah kan pencipta itu semuanya, Pak. Allah di mana ya? Jangan ditanya. Yang di mana itu makhluk. Nah, kalau kita udah mulai ajukan pertanyaan itu kepada Allah, nanti ini akan mengarah kita menyerupai Allah dengan makhluk. Nah, kita harus kembali kepada standarnya, kepada ketetapannya, laisa kamitslihi syai'un. Nggak ada sesuatu apapun yang nyerupain Allah. Ada. Kalau kita udah mulai menyerupakan Allah, menempatkan Allah pada tempat, berarti kita sudah mulai menyerupakan Allah dengan mustahil bagi Allah. Oh, itu kalau ngomongin ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ya, paham? Ya, silakan.